Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, opening video ini udahlah kalian disuguhi dengan dapurku yang bebelatak banget. Jadi, aku ambil video ini itu sehari setelah kemarin aku ada acara arisan ya teman-teman. Nah, kalian pasti di rumah juga udah pada tahu ya kalau di rumah kita habis ada acara, baik arisan ataupun apapun itu, bisa acara keluarga juga, yang perabotannya pasti keluar banyak, terus juga berantakan banget. Aku sebenarnya juga iya terus mau beresin di malam harinya kayaknya udah capek banget, karena kemarin tuh udah bikin cemilan sendiri semuanya gitu ya teman-teman yang buat suguhan. Jadinya aku biarin aja sampai paginya dan baru mau aku beresin sekarang. Jadi hari ini mau memulai dengan mencuci semua dan seluruh perabotan yang pada kotor, baik perabotan piring gelas, bas suguhan maupun kayak panci-panci, terus juga baskom ya yang aku pakai buat bikin kue atau jajanan pasar kemarin. Nah, kalau udah kayak gini, kita juga harus buru-buru gercepin buat cuci semuanya ya. Kalau aku mah gitu. Karena kalau nggak, ya Allah, ini udah pasti stres banget, berat banget, dan sepet gitu memandangnya. Kayak berasa aku tak sanggup. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin selamat pagi untuk teman-teman semua yang masih setia nih dengan channel aku, yang udah sering nonton, yang udah sering komen, yang udah sering membagikan video aku. Pokoknya aku doain mudah-mudahan kalian sehat selalu, lancar rezeki, dan selalu dipermudah urusannya, juga dilindungi serta dibahagiakan dan disukseskan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Kalau keadaan udah kayak gini, udah kayak kapal pecah gitu ya, aku tuh kadang suka stres banget gitu teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi ya, karena acara kemarin ibu-ibu arisannya itu sore hari dan selesainya hampir maghrib gitu. Jadinya aku udah capek banget. Jadi sekarang ya udah deh. Rencananya hari ini tuh tadinya aku mau di rumah aja, mau bener-bener deep cleaning, mau beresin semuanya. Tapi setelah cuci piring ini tuh suamiku ngajakin keluar gitu. Karena biasa ya kalau udah pertengahan bulan pasti ada aja acara buat keluar untuk bayar-bayar tagihan gitu loh, entah tagihan wifi atau dan lain-lain ya, kayak PDAM gitu. Untukku dan suamiku yang pekerjaannya tidak tetap atau bukan karyawan maupun pegawai, di sini kudu pinter-pinter memanajemen waktu, memanajemen uang ya, karena biar tetap keuangannya stabil, bisa berhemat dan juga bisa tercukupi. Makanya kalau ada acara apa-apa, aku lebih memilih untuk membuat makanannya sendiri selagi aku bisa untuk membuat ya teman-teman. Karena juga di sini kan aku ibu rumah tangga yang full gitu waktunya di rumah. Jadinya pastinya sempet ya untuk membuat semua kue atau suguhan untuk acara apapun, baik keluarga maupun acara arisan RT kayak kemarin. Aku usahakan banget untuk membuatnya sendiri biar uang yang keluar itu jauh lebih hemat, karena harga kita beli bahan baku sama harga kita beli kue yang udah jadi itu pastilah berbeda ya, bisa 2 kali lipatnya gitu. Jadinya bisa menghemat anggaran. Hal ini aku terapkan udah selama 4 tahunan ini agar keuangan rumah tanggaku tetap stabil, bisa tercukupi segala kebutuhannya. Karena kalau tidak pintar memanajemen uang yang ada, dan kami di sini kerjaannya itu bisa dibilang serabutan gitu ya, tidak pekerjaan tetap, bakalan minus mungkin setiap akhir bulan. Kalau setiap ada acara ataupun apapun itu selalu pilih dengan jalan yang praktis, dengan membeli makanan yang udah mateng gitu. Kalau aku membuat makanannya sendiri, biasanya hasil yang didapatkan akan lebih banyak dengan modal yang lebih sedikit pastinya, karena aku beli bahan yang masih mentah gitu ya. Terus juga kita bisa sesuaikan dengan selera kita mau gimana. Biasanya kan kalau bikin sendiri pastinya rasanya jauh lebih enak karena kita sendiri yang menyesuaikan selera ya. Maksudnya kayak bahan-bahannya yang dipakai tidak dikurangi, juga dengan bahan yang dipakai itu pasti yang kualitasnya bagus. Selain itu, makanan yang dihasilkan pun akan lebih banyak meskipun modal yang dikeluarkan sedikit.
Untukku ataupun teman-teman yang ibu rumah tangga full di rumah, mungkin bisa dengan membuat makanan sendiri sebagai untuk upaya untuk berjualan atau menambah-nambah pendapatan ya. Di sini seperti aku juga sebenarnya aku tuh jualan kue, jualan makanan. Dulu aku rajin banget gitu loh untuk sering posting open PO, baik jajanan pasar, cemilan maupun cemilan yang di frozen food. Cuma karena belakangan ini aku disibukkan dengan lebih banyak pesanan di kue ulang tahun, makanya aku udah nggak sempet lagi bikin jajanan pasar dengan open PO atau rutin gitu ya. Paling kalau ada pesanan kue hantaran untuk nikahan atau arisan ataupun snack. Karena di sini aku udah nggak berambisi lagi, seperti bukan tidak berambisi, tapi aku harus pinter juga memanajemen waktu yang ada, karena kalau terlalu padat juga aktivitasku, aku bakalan cepet lelah, cepet sakit gitu ya. Jadinya harus diimbangi dengan istirahat. Nah ini setelah aku beresin cucian piring aku yang bener-bener menggunung. Nah ini dikasih reward sama suamiku semangkuk bakso. Meskipun hanya semangkuk bakso, tapi kalau dinikmati dengan orang-orang tersayang pastinya akan bisa merecharge dan merefresh otak dan badan kita yang udah capek ya teman-teman. Karena bener-bener tadi tuh capek banget pas bikin kue untuk acara arisan dan juga beres-beres rumah, cuci-cuci perabotannya tuh bener-bener kayak menguras energi. Jadi ya udahlah, abis bersih-bersih kita jalan-jalan sebentar buat makan bakso. Di sini karena suamiku tuh suka banget sama bakso, makanya dia pilih makan bakso. Seperti ini ya, untuk merefresh atau healing itu tidak perlu mahal. Bahkan kita makan di pinggiran di kaki lima aja tuh menurut aku udah enak. Udah bisa merecharge kembali energi yang udah habis. Yang penting tuh kita berkesadaran bahagia. Biarpun sederhana, kalau kitanya ikhlas, kalau kitanya selalu bersyukur, pasti hidup kita akan senantiasa berkecukupan, berkesadaran, tenang, dan yang paling penting adalah selalu merasa syukur dan selalu merasa cukup ya. Karena menurut aku kebahagiaan itu terletak pada rasa syukur kita, bukan terletak pada apa yang sudah kita miliki atau seberapa banyak dan seberapa mewah barang yang sudah kita miliki. Karena di luar sana juga masih ada orang-orang yang hartanya mungkin melimpah, berkecukupan, tapi tidak ada rasa puasnya. Dan di luar sana juga banyak sekali orang-orang yang hidupnya sederhana, tapi selalu merasa cukup dan selalu merasa tenang dan bahagia. Itu yang sebenarnya aku kejar ya di dunia ini adalah ketenangan, terus juga keharmonisan gitu. Karena kalau keluarga atau rumah tangga kitanya udah nggak harmonis, gimana kita akan menemukan kebahagiaan yang ada di rumah? Bahkan rumah itu kan sebagai tempat tinggal sehari-hari ya. Kalau bagi aku sendiri di sini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Makanya meskipun kehidupan kami sederhana, rumah kami kecil dan sederhana, tapi sebisa mungkin harus menciptakan suasana rumah yang nyaman, yang homey, yang hangat dan juga memberikan kebahagiaan dengan menampilkan rumah adalah tempat ternyaman untuk kita beristirahat, untuk kita bisa berkreasi dan tempat kita untuk saling bersendau gurau ya, biar setiap harinya itu suasananya tidak monoton. Mana dan kapan kita pergi keluar, bahkan ingin sekali untuk segera pulang ke rumah seperti itu. Bahkan aku di sini dan suamiku karena pekerjaan kita tidak tetap atau bukan karyawan, kita sebisa mungkin kalau memang waktunya sempat saling melengkapi, saling menemani dikala mungkin aku lagi ada kerjaan, suamiku selalu menemani, begitupun sebaliknya ketika suamiku ada kerjaan, aku selalu diminta untuk menemani, jadi banyak sekali waktu untuk bersama. Dan menurutku pasangan hidup itu tidak melulu adalah pasangan kekasih satu hati gitu ya, tapi melainkan adalah partner, bisa jadi juga untuk teman sharing, bisa jadi untuk teman saling melengkapi. Makanya kadang tuh kita kayak saling ketergantungan satu sama lain, meskipun kehidupannya kayak gini-gini aja ya, nggak ada yang mewah, tapi spesialnya itu ada di hati kita, ada di perasaan kita yang kita merasakan sendiri gitu ya.
Aku dan suamiku sudah lama sekali meninggalkan pola hidup yang ruwet, pola hidup dengan ambisi yang tinggi, dan memulai hidup dengan minimalis, dengan hidup sederhana dan praktis. Karena aku meyakini dan aku yakin bahwa pola pikir minimalis, pola pikir yang praktis, simple dan tidak ruwet akan lebih memudahkan jalan kehidupan kita untuk meraih apa yang kita impikan. Lagi pula, pola pikir dengan segudang ambisi terburu-buru biasanya hanya akan menambah beban dan keruwetan yang ada di pikiran kita masing-masing. Bukannya kita akan lebih cepat mencapai seluruh impian kita, malahan kita akan lebih banyak stres dan akan menjadi lebih panikan gitu. Karena kita di tahun pertama kedua merasakan hal seperti itu, karena kadang juga faktor lingkungan ataupun faktor orang-orang yang membanding-bandingkan gitu ya. Bahkan sekarang kita hidupnya jauh lebih santai karena sudah tidak mendengarkan perbandingan dari orang lain untuk kita. Kita lebih memilih jalan kita yang seperti ini, yang santai, yang tenang, tapi tetap membawa impian kita pada langkah kita dan setiap harinya yang selalu diiringi dengan doa juga. Kami percaya bahwa waktu yang tepat nanti, bahwa finish yang kita dapatkan nanti adalah saat dan momen yang terbaik yang telah Allah berikan untuk kita nantinya ya. Begitupun juga dengan yang teman-teman impikan juga mungkin. Adakah di sini yang sedang bermimpi atau memimpikan sesuatu? Pokoknya semangat selalu, gak usah terburu-buru, yang penting jalannya tetap berjalan, tidak berhenti. Karena sifat terburu-buru hanya akan menambah rasa lelah, menambah juga beban pola pikir kita gitu ya. Akhirnya kita jadi tidak bisa berpikir untuk lebih jernih lagi dan lebih tenang lagi. Nah teman-teman, ini kita di sini tuh makannya lahap ya. Kemarin ada bunda siapa gitu yang komen katanya Mbak makannya lahap banget gitu. Iya, aku kalau makan tuh selalu dengan sukacita ya teman-teman, karena mensyukuri nikmat makanan yang Allah berikan pada hari ini. Nah ini tuh aku lagi di tempat orang tuaku karena suamiku minta mampir gitu ke rumah orang tuaku. Nah suamiku lagi di situ. Pokoknya selagi ada waktu buat mudik lah. Nah ini kita lagi perjalanan pulang. Kemarin yang tanya aku orang mana itu ada ya kotanya tertulis. Oke deh, see you next video ya teman-teman. Sampai di sini dulu video dari aku. Assalamualaikum.